Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, memuji kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang tiada hentinya Allah memberikan itu kepada kita semuanya. Nikmat terbesar itu tentunya adalah nikmat hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita tetap berada di dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunaikan tugasnya menyampaikan risalah ilahi, menyampaikan wahyu-wahyu Allah, syariat-syariatnya, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui apa yang beliau teladankan kepada kita, beliau contohkan kepada kita semuanya, berupa contoh-contoh amalan seperti amalan sholat dan juga nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu semuanya kita bisa beribadah dengan Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah gariskan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saudaraku sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Insyaallah pada hari ini adalah hari perdana kita akan mulai membahas kitab tentang adab-adab menuntut ilmu. Dan kitab yang akan kita bahas hari ini judulnya adalah kitab Hilyah Thalibil Ilmi, yaitu perhiasan bagi penuntut ilmu, yang ditulis oleh Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abi Zaid rahimahullah ta'ala. Beliau adalah semasa dengan Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan beliau termasuk di antara orang yang bertugas di Dewan Fatwa di bawah kepemimpinan saat itu adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kitab yang akan kita bahas ini sesungguhnya bukanlah kitab yang baru, tetapi kitab ini beliau tulis saat itu kurang lebih pada tahun 81 kalau di tahun Masehi. Kalau di tahun Hijriah kurang lebih 1408 Hijriah. Setelah didapati bahwasanya menjadi tradisi kaum muslimin di kota Madinah bahwa di Masjid Nabawi selalu dibahas tentang etika sebagai penuntut ilmu, adab-adab penuntut ilmu, dan itu selalu mendapatkan perhatian dan diajarkan di Masjid Nabawi. Saat itu buku yang sering digunakan adalah Ta'limul Muta'allim, Thariqatul Ta'lim, yaitu kitab yang terkenal hingga saat ini dipakai di beberapa pesantren di Indonesia ini, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dan setelah itu
Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini berinisiatif untuk menyusun kembali atau membuat susunan bahan ajar untuk diajarkan di Masjid Nabawi, ya. Sekaligus memperbarui kitab-kitab yang telah dulu ada. Jadi tentang adab menuntut ilmu ini sesungguhnya menjadi sebuah warisan secara turun-temurun dari ulama-ulama sebelumnya, tentunya bagi orang-orang yang hendak menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah hal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menuntut ilmu mendapatkan banyak keuntungan, termasuk orang yang mendatangi masjid dan di dalamnya bermajlis atau menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fima 'indah." Kalau siapa saja yang datang ke rumah di antara rumah Allah, yaitu ke masjid yang di dalamnya nanti dibacakan Al-Quran, kemudian mereka membahas ayat-ayat di dalamnya, maka Allah menjanjikan ketenangan datang pada hati mereka, dan juga Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa yang hadir di dalamnya. Demikian juga para malaikat akan mengepakkan sayapnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan memohonkan ampun untuk siapapun yang datang kepada siapa yang datang di dalam majlis tersebut. Dan kemudian Allah akan memuji siapa yang datang menuntut ilmu di masjid, akan dipuji di hadapan para malaikat. Dan ini adalah salah satu keutamaan menuntut ilmu. Ilmu adalah menjadi hal yang utama, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak dalil dari nas, teks Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, yang membahas tentang keilmuan, tentang ilmu ini, tentang kedudukan dari ilmu. Dan tidak cukup dari situ, ternyata juga muncul atau didapati banyak dalil-dalil yang menegaskan bahwa ilmu itu tidaklah didapat kecuali dengan mengikuti adab-adabnya. Ada di dalam hal yang mulia itu, di balik kemuliaan ilmu itu tentu ada cara untuk mendapatkannya dan meraihnya, yaitu dengan adab yang baik. Ada adab-adab yang harus dijadikan perhiasan bagi setiap orang yang menuntut ilmu. Berkaitan dengan adab-adab atau akhlak, juga banyak dalil di dalam Al-Quran berkaitan dengan ini. Akhlak itu adalah hal yang menghiasi kaum muslimin tentunya. Dan itu kalau orang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, maka itu sesungguhnya mencerminkan bentuk peneladanan terhadap syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diteladankan kepada kita, apa yang disampaikan kepada kita, bagaimana kita harus berpenampilan, maka itu adalah hal yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memperbagus penampilan kita, cara berpakaian kita, kalau bagi laki-laki sesuai dengan batasan-batasannya, kemudian menumbuhkan merawat jenggotnya, dan kemudian untuk perempuan menjaga auratnya dengan sebaik-baiknya, maka ini adalah bentuk peneladanan terhadap aspek akhlak yang selalu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu masalah akhlak dan adab itu tidak hanya pada urusan penampilan keseharian saja, tetapi juga berkaitan dengan ketika seorang penuntut ilmu berada dalam kegiatannya menuntut ilmu itu. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan. Ilmu adalah perhiasan terindah dalam syariat. Syekh Bakar bin Abi Zaid dalam pendahuluannya dalam kitab ini menyebutkan bahwa syariat agama Islam itu adalah mahkota bagi kaum muslimin, sebagai mahkota syariat itu. Sedangkan ilmu
adalah perhiasan terindah yang menempel pada mahkota tersebut. Jadi kalau kita melihat ada mahkota yang ada di atas kepala itu, maka mahkota di atas kepala itu ada perhiasan-perhiasannya. Ada semacam batu permata atau sesuatu yang menghiasi mahkota itu, dan perhiasan terindah yang menempel dalam mahkota itu ia adalah ilmu. Maka ilmu ini menjadi perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Bagaimana tidak? Karena kita mengenal Allah hanya dengan melalui ilmu. Kita mengenal akhlak Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana salat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, semuanya hanya melalui ilmu. Kita mengenal perkara halal dan haram juga dari ilmu. Mengenal perkara yang baik dan buruk, semuanya adalah berdasarkan ilmu. Maka sekali lagi, ilmu itu tidak akan dapat diraih dan tidak akan bermanfaat, keberkahannya akan jauh darinya, kecuali ia diraih dengan cara yang benar, dengan mengikuti adab-adab menuntut ilmu dan menjauhi segala hal yang dapat menodai keilmuan itu. Maka kita banyak sekali mendapati orang yang memiliki ilmu yang sudah tinggi tidak menjamin dia memiliki karakter yang mulia. Ada yang memiliki ilmu yang tinggi, sudah sering mengikuti majelis-majelis ilmiah keagamaan, tetapi dalam bersikap masih jauh dari yang diharapkan. Maka yang salah di sini bukan pada ilmunya, Ada satu aspek yang belum terpenuhi di dalamnya. Bisa jadi ada yang menjadi hal yang menodainya, yaitu masalah adab-adab yang ia tidak tunaikan dalam menuntut ilmu. Misalnya orang yang menuntut ilmu itu dinodai dengan rasa riya atau berbangga diri, membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Saya sudah belajar ini, saya sudah belajar itu, dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin menampakkan dirinya, ingin mendapatkan ketenaran misalnya. Maka itu adalah bagian hal yang menodai kegiatan menuntut ilmu dan bisa menjadikan ilmunya itu tidak ada keberkahan. Sebagaimana sedekah misalnya, ketika kita bicara amalan sedekah, maka sedekah itu bisa ternodai dengan hal-hal yang kotor dari suatu sikap. Misalnya dia bersedekah dengan tujuan riya agar ditampilkan di hadapan publik dan mendapatkan pujian dari orang lain, maka sedekahnya akan tersampaikan, tetapi bagaimana dengan pahalanya? Akan hilang, akan musnah, bisa berkurang dan bisa hilang tergantung dengan kadar riyanya. Maka ini adalah hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan kegiatan menuntut ilmu. Ya, jadi hendaknya kita semuanya memperhatikan masalah adab-adab dalam menuntut ilmu. Apakah mungkin orang yang menuntut ilmu kemudian muncul perkara-perkara yang buruk yang dapat menodainya? Kan itu perkara yang mulia menuntut ilmu itu. Sangat mungkin terjadi. Ya. Bahwa di sini bahkan Syekh Bakr bin Zaid menyebutkan dalam paragrafnya dalam kitabnya ini, dalam muqaddimah, la budda li hadhihi an-nawat al-mubarakah min as-sabri wa at-ta'ahud fi masiratiha kafah. Pasti nanti dalam perjalanannya menuntut ilmu, meskipun itu adalah niat yang baik, meskipun itu adalah perkara yang mulia dalam agama, maka jangan lupakan nanti akan ada penghalang yang besar, akan menjadi perintah atau hal yang dapat merintangi perjalanan seseorang menuntut ilmu itu. Sebagaimana kereta api bisa melaju lurus jika tidak ada halangan, tetapi orang menuntut ilmu itu nanti akan mendapatkan halangan di dalam perjalanan itu. Kalau kereta api mungkin di relnya ada batu yang jatuh misalnya menutupi relnya, maka itu akan menghalangi perjalanannya. Atau mungkin relnya terputus, atau mungkin patah karena suatu peristiwa
peristiwa alam misalnya, kemudian rusak relnya, maka kereta itu tidak bisa berjalan. Pun demikian dengan orang yang menuntut ilmu juga demikian. Nanti akan muncul penghalang-penghalang itu. Bahkan hal yang dipelajari, misalnya kita tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, itu justru terkadang dan sering muncul di antara penuntut ilmu. Contohnya adalah ketika ada orang yang berhasil misalnya menghafalkan 15 juz misalnya Al-Quran, kemudian ada orang yang hasad dengan itu, semoga dia nanti lupa ya dalam membacanya. Ada yang seperti itu, semoga dilupakan ayat-ayat yang sudah dihafalnya itu, sehingga aku bisa melebihi dan mengungguli dirinya misalnya. Maka ini adalah perkara yang tidak tepat. Padahal urusan mulia ini menghafal Al-Quran, tapi sangat mungkin terjadi di situ munculnya sifat iri dan dengki. Ada seseorang menyampaikan materi di podium misalnya, kemudian dia iri, kan harusnya aku saja yang ada di podium itu, aku lebih bagus nilainya dari dia, ya, dan banyak hafalannya itu lebih banyak aku dari dia, masalah hadisnya pun lebih banyak yang aku kuasai daripada dia. Kenapa harus dia yang di atas podium? Makanya adalah bentuk di antara bentuk noda dalam kegiatan seorang menuntut ilmu itu ada di sini. Yang seharusnya dilakukan adalah justru mendoakan kebaikan. Kalau misalnya ada orang yang lebih baik darinya, dia bisa menguasai 15 juz Al-Quran, maka ketika kita belum sampai ke sana, kita maka berdoa kepada Allah, semoga Allah melanggengkan hafalannya, menambah hafalannya, dan kemudian diberikan kepadaku juga. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa menghafalkan seperti si fulan, bahkan melebihi si fulan. Itu adalah hal yang baik, tanpa harus mendoakan keburukan kepada saudaranya, apalagi berkaitan dengan masalah ilmu. Ya, jadi itulah ya, ternyata ada di kalangan penuntut ilmu itu sifat-sifat yang dapat menodai kegiatan seorang dalam menuntut ilmu. Oleh karena pentingnya etika atau adab-adab, ya, dalam berbagai hal, bukan hanya dalam menuntut ilmu saja, ya, maka para ulama banyak memberikan perhatian terhadap perkara bab etika ini, sehingga muncul kitab-kitab, banyak buku-buku yang membahas tentang adab-adab secara umum maupun secara khusus. Ya, di antaranya adalah adab-adab menghafal Al-Quran, ya, kemudian adab-adab seorang pedagang, adab-adab seorang ahli hadis, adab-adab seorang qadhi misalnya, seorang hakim. Seluruh adab-adab ada dibahas di dalam agama Islam, dan para ulama sudah banyak merumuskan tentang itu, merumuskan permasalahan adab atau etika secara umum maupun yang lebih khusus. Karena jika seorang itu tidak dihiasi dengan adab, maka dia hancur dengan keadaan yang tidak memperindah dirinya dengan adab-adab yang harus dia miliki. Sama dengan penuntut ilmu, dia justru ilmunya akan menjadi hal yang dapat merusak dirinya, ya, ketika ia tidak menghiasi dirinya dengan adab-adab dalam menuntut ilmu tersebut. Bukankah kita pernah mendapati ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan di antara 3 golongan yang masuk neraka pertama kali adalah orang yang berilmu. Orang pertama adalah orang yang berjihad, mengakunya jihad, ternyata tujuannya adalah untuk riya. Yang kedua adalah orang yang ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an, ya, yaitu orang yang mempelajari ilmu dan kemudian membaca Al-Quran dengan bagus, kemudian wa'allama, dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ternyata pada hari kiamat nanti ditanya, untuk apa kau gunakan nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka ia mengatakan, ia menggunakan untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, untuk membaca Al-Quran dengan indah, ya, demi engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kau dusta.
dusta. Ya, kau dusta. Tapi kau melakukan itu adalah agar kau dipuji orang banyak. Kemudian kau membaca Al-Quran agar mendapatkan pujian bahwasanya seorang yang bagus, kamu punya pengetahuan di bidang ini dan ini. Maka itu adalah orang yang pertama kali di antara 3 orang yang dimasukkan ke api neraka, wa'iyadzubillah. Maka oleh karenanya tentu kita yang terbersih dalam hati kita bagaimana menuntut ilmu dan menjadikan ilmu itu menjadi hal yang berharga bagi kita, menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Maka tidak lain itu adalah melalui berusaha untuk menggapai ilmu, yaitu dengan menghiasi diri dengan adab-adab dalam menuntut ilmu itu. Ilmu itu ibarat air hujan. Kalau sebagian ulama, ilmu itu sebagai air hujan. Adapun hati itu ibarat tanah atau bumi di daratan kita ada ini. Jadi kalau kita melihat di tanah itu bisa ditanami dengan biji-bijian atau ya biji-biji tumbuhan. Kemudian nanti yang menyirami tanah ini adalah air hujan. Jika di tanah tersebut ditanam tumbuhan yang bermanfaat, ada buah-buahan yang kita butuhkan, tanaman yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan, maka ketika disirami dengan air hujan, dengan ilmu, maka dia akan tumbuh menjadi baik. Jadi kalau hati itu diisi dengan sesuatu yang baik, biji-bijian yang baik, yang berkualitas, maka ketika disirami air hujan, yaitu disirami dengan ilmu, maka hati itu akan semakin baik. Yang sebaliknya, jika tanah itu, yaitu hati dalam hal ini, diisi dengan sesuatu yang buruk, dengan biji-bijian yang berduri misalnya, yang bisa membahayakan orang lain dan beracun misalnya, dia tetap kalau kena air hujan tetap tumbuh, tetapi tidak bermanfaat dia. Tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat kecuali nanti itu adalah ilmunya adalah ilmu yang dapat mengantarkan kepada kebaikan. Kalau ilmunya yang turun dari hujan itu tidak mengantarkan kepada kebaikan, maka sangat berpotensi hati yang diisi dengan perkara-perkara yang buruk itu, maka justru semakin menjadikan dirinya adalah orang-orang yang tidak bermanfaat dan bisa merugikan dirinya sendiri di hari akhirat nanti. Jadi seperti itu. Ilmu itu adalah hal yang bagus ketika ia dapat mengantarkan orangnya semakin memiliki akhlak yang mulia, memiliki rasa takut kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah. Maka tidak ada hal yang lebih mulia ilmu itu kecuali ketika kita membicarakan ilmu tentang bagaimana mengenal Allah dengan baik, yaitu tentu yang selalu direkomendasikan oleh para ulama adalah kalau kita ingin mengenal Allah, maka kenalilah Allah melalui asma dan sifatnya. Nanti kita akan sebutkan buku-buku yang berkaitan dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu nanti seorang hamba itu akan mudah untuk memunculkan sikap sabar dan tawakal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan pemiliknya untuk selalu merasakan rasa takut kepada Allah, takut melanggar batasan-batasannya, bersemangat menjalankan perintah-perintahnya, dan tentunya semakin merendah hati. Mari kita melihat ada beberapa kitab, beberapa kitab yang insya Allah semua sudah banyak yang tahu. Para ulama merumuskan atau menyusun kitab-kitab tentang adab secara umum dan secara khusus. Contohnya adalah Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari-nya meletakkan sebuah bab namanya Kitabul Adab, bab tentang khusus tentang adab. Ada juga kitab yang sering dibahas dalam kajian-kajian itu apa namanya? Kitab Adabul Mufrad, Kitab Adabul Mufrad. Di situ tentang adab-adab seorang muslim, bagaimana bermuamalah dengan keluarga, dengan anak-anaknya, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan tamu, bagaimana adab dengan tetangga, dan tentunya dengan Allah. Ada di situ semuanya ada
Adabul Mufrad. Ini adalah kitab adab yang secara umum. Ya. Berikut juga ada kitab lain berkaitan dengan ini adalah kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih Al-Hambali. Ya. Itu adalah berkaitan dengan adab-adab secara umum. Bagaimana seorang muslim memiliki adab, maka bisa merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Adapun untuk pembahasan adab secara khusus, misalnya untuk para penghafal Quran, maka ada sebuah kitab yang bagus sekali yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Judulnya adalah At-Tibyanu fi Adabi Hamalatul Quran. Ya, adab-adab para penghafal Quran. Nah, itu adalah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian ada juga Adabul Mufti, nanti Adabul Qadhi, Adabul Muhtasib. Adabul Qadhi adalah adab-adab sebagai seorang hakim, adab-adab sebagai seorang pemberi fatwa, al-mufti. Kemudian Adabul Muhtasib adalah adab-adab bagi seorang yang menyuruh orang untuk yang ma'ruf dan menjauhkan untuk yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada orang yang menyerukan itu, maka dia harus tahu adab-adabnya. Bagaimana mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan bagaimana mengajak orang untuk menjauhi larangan Allah. Maka itu ada kitab sendiri untuk itu. Ya, ada kitab sendiri untuk itu. Bahkan masalah olahraga saja ada itu olahraga. Ada olahraga itu ada. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada kitab judulnya Al-Furusiyah, yaitu kitab adab-adab tentang bagaimana tentang berkuda. Bagaimana seseorang itu mengambil pelajaran berkuda kepada gurunya. Bagaimana etika duduk di sebelah gurunya yang mau mengajarkan keterampilan mengajarkan menunggangi kuda ya. Subhanallah. Di semua hal ada ya. Di semua hal para ulama sudah banyak. Bahkan ada yang kita baru itu adalah tentang etika atau 40 olahraga ya, 40 olahraga yang saat ini ada beserta adab-adabnya. Subhanallah. Ada di kalangan ulama yang baru belakangan ini. Ya. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa sesungguhnya adab itu adalah bagian dari agama Islam. Dia agama Islam selalu lekat di dalamnya dengan istilah etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, berisi adab. Islam itu berisi adab. Islam itu berisi adab. Bagaimana tidak? Dalam berdagang juga harus ada adabnya. Dalam berkomunikasi dengan teman, dengan gurunya, dengan muridnya, dengan orang tua, semua ada etikanya, ada adabnya di sini. Oleh karena itu yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, agama itu adab isinya. Agama itu adab isinya. Konsekuensinya adalah semakin bagus adab seseorang, etika seseorang, maka akan semakin bagus agamanya. Sebaliknya jika adabnya kurang, maka agamanya juga akan kurang. Oleh karenanya dulu ulama salaf terdahulu, orang-orang terdahulu kalau mengajarkan adab ini ada pada bab tersendiri. Saat ini mungkin banyak yang menganggap adab itu buat apa? Adab itu kan sebuah perilaku yang cukup kita ajarkan begitu saja, tidak perlu dirumuskan dalam sebuah materi ajar misalnya. Maka ini tidak bisa dibenarkan seperti ini. Di sekolah saat ini tidak ada ya Bu ya, ini ya. Ada di sekolah umum misalnya mempelajari adab secara khusus, ilmu tentang akhlak, ada tidak sekarang ini? Saya tidak tahu. Setahu saya tidak ada mata kuliah akhlak atau mata pelajaran tentang akhlak itu. Setahu saya tidak ada. Ya, mungkin kecuali yang ada di pesantren atau di sekolah Islam mungkin baru ada. Tapi kalau di sekolah umum, saya pun tidak mendapatkannya. Bahkan di jenjang perkuliahan saya tidak mendapati tentang itu. Ya, bahkan materi Islam saja di perguruan tinggi belum, di perguruan tinggi yang notabene Islam tidak banyak, ya, tidak banyak. Paling cuma 1, 2 atau 3 saja mata kuliah dalam 4 tahun itu tentang agama. Bagaimana dengan adab? Agama saja cuma sedikit, apalagi tentang ilmu tentang adab dan akhlak. Maka ini banyak hal yang
dianggap ringan oleh orang-orang saat ini. Ya, banyak yang menganggap ringan. Padahal dulu adab itu ada porsinya. Bahkan cara mengajarkan adalah dengan mentalkin. Mentalkin itu adalah dengan menyampaikan, guru menyampaikan ini kaidahnya, kamu sampaikan kepadaku seperti yang aku sampaikan, seperti didikte begitu. Nah, ya, akhwati fillah, cara orang dulu mengajarkan akhlak itu diantaranya dengan mentalkin. Mentalkin itu mendikte untuk ditirukan. Kaidahnya ini kemudian disampaikan kepada gurunya. Seperti ya, talqin itu namanya. Itu namanya talqin. Dan kemudian kalau di dalam majelis-majelis ilmu ya, di halqah itu tempat majelis ilmu ya. Ada untuk beda mengatakan halqah dengan halaqah ya, untuk tidak salah. Di sini ada kesalahan yang salah kaprah dan artinya itu terlalu jauh menyimpang, yaitu antara halaqah dan halqah atau hilqah. Yang benar adalah halqah ya. Halqah itu adalah majlis. Oh ya, kita kan di Indonesia. Oh silakan, cuma nanti kalau di Arab, di bahasa Arab artinya beda. Halaqah itu wazannya fa'ala. Seperti al-kafirun itu adalah jamak dari orang kafir. Bisa juga jamaknya selain kafirun adalah al-kafarah. Al-fajirun, orang yang fajir, jamaknya adalah al-fajarah. Ya, artinya orang-orang yang fajir. Sama dengan halaqah. Halaqah itu jamak dari halaq, tukang cukur. Tukang cukur pangkas rambut itu. Berarti halaqah itu para tukang cukur. Masa kita duduk di halaqah? Di halaqah adalah di atas para tukang cukur rambut. Maka kita menyebutnya halqah ya, halqah. Susah iya, tapi harus benar sekarang. Kalau tidak artinya salah, mengatakan halaqah hanya beda sukun dan fathah, artinya beda. Maka kita mengatakan halqah ya, halqah yang betul. Kalau halaqah artinya para tukang cukur. Masa kita belajar di atas para tukang cukur rambut itu tidak pantas seperti itu ya. Tidak sopan mas duduk di atas para tukang cukur rambut. Nah ini di majlis-majlis atau di hilqah-hilqah ilmu ya, itu para ulama selalu melekatkan adab di situ. Etika itu diajarkan. Kalau mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, tetap di situ ada kasuistik apa dicontohkan. Oh itu cara pegang bukunya seperti ini ya, cara meletakkan buku seperti ini ya. Jadi semua ada berkaitan dirinya, memperlakukan dirinya, cara berbaik terhadap dirinya, kemudian meletakkan bukunya, menghormati bukunya, menghormati gurunya, menghormati temannya. Hal-hal nanti yang ada terjadi pada kegiatan belajar dalam hilqah itu akan diketengahkan oleh sang guru di situ. Akan diberikan contoh, itu tidak baik ya, yang betul seperti ini. Dan selalu ada muatan-muatan akhlak di dalam pengajaran. Oleh karena yang tidak akan didapati kalau ada pelajaran adab seperti itu, kemudian ada kasus kapan hari itu seorang murid melaporkan gurunya yang menyuruh dirinya untuk sholat, ini tidak ada yang terjadi seperti itu. Tidak ada yang terjadi seperti itu. Ya, saat ini semuanya serba dilaporkan. Padahal untuk kebaikan, ya mengajak sholat dilaporkan. Ya, ini nanti melanggar hak asasi manusia. Saya tidak mau sholat, disuruh sholat menggunakan dalih hak asasi manusia nanti seperti itu. Nah, kalau orang mempelajari adab-adab menuntut ilmu, maka tidak akan terjadi seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang dulu itu mengatakan, kami daripada ilmu yang banyak lebih membutuhkan kepada adab yang sedikit. Jadi adab itu lebih diutamakan dari ilmu ya. Bahkan di antara mereka mempelajari adab ya, seperti Al-Imam Ibn Mubarak itu menyebutkan, kuntu talabtu al-adab 30 sana. Saya belajar adab itu 30 tahun. Wa talabtu al-ilma 20 sana. Barulah aku menuntut ilmu itu 20 tahun sisanya. Jadi adab datang lebih dulu daripada ilmu. Namun demikian bukan berarti kita hanya belajar adab dan adab, tidak. Tetapi hendaknya kita selalu ada porsi untuk adab di situ sambil belajar. Tetap kita sambil mempraktekkan tentang adab. Karena waktu kita tidak banyak sekarang ini. Sisa waktu tinggal sedikit.
Maka kita memanfaatkan selalu di sela-sela kegiatan belajar kita, memahami ilmu fikih. Banyak sekali ilmu yang diajarkan. Dan alhamdulillah di Malang ini nikmat sekali, ada banyak kajian, tinggal pilih sekarang ini. Ada yang akidah, ada yang fikih muamalah, ada fikih nisa, fikih perempuan, fikih wanita ya. Kemudian ada perkara-perkara tentang masalah perawatan jenazah, dan ini semuanya ada. Insya Allah tinggal milih. Tetapi jangan lupakan ada hal yang penting dari itu, yaitu agar membentengi kita supaya ilmu itu tetap barokah. Jangan seperti orang-orang Khawarij ya. Orang-orang Khawarij itu adalah orang yang terkenal ibadahnya itu sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali. Tetapi Nabi SAW mensifati mereka, dia berhubungan Islam kama yang rukus sahmu minar romyan. Mereka keluar dari Islam secepat melesatnya anak panah dari panahnya. Jadi keluar dari Islam secepat itu. Setelah mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah, yang sangat terlihat ketakwaannya, terlihat kezuhudannya, tapi ternyata dengan pikiran-pikirannya yang gonjang ganjing, pikirannya yang tidak lurus ya, mengedepankan logika, maka akhirnya mereka keluar dari Islam itu secepat kilat, secepat anak panah melesat dari busurnya. Nabi SAW mensifati mereka seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini pemuda di Indonesia dan di berbagai negara saat ini mudah sekali untuk mengakses agama Islam. Belajar agama Islam itu sangat mudah. Semangatnya juga, kalau kita lihat orang yang sekarang ke masjid, subhanallah, banyak sekarang ini orang yang menuntut ilmu ya, di Malang terutama ini alhamdulillah terlihat banyak sekali yang bersemangat menuntut ilmu ya. Tetapi semangat itu, kemudian kegiatan itu tetap dibentengi dengan adab-adab menuntut ilmu. Ada waktu, ada porsi untuk mempelajari adab-adab menuntut ilmu agar keilmuannya berkah ya, keilmuannya berkah, kemudian bisa mengantisipasi hati itu untuk tidak mudah terpengaruh dengan syubhat-syubhat dari luar dirinya. Nah, sehingga ilmu itu akan bermanfaat, bukan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Jadi adab itu tetap harus memberikan atau harus diberikan porsi dalam kegiatan belajar dimanapun ya, termasuk dalam belajar akidah, dalam belajar fikih dan seterusnya. Di antara orang dulu yang mengatakan tentang pentingnya ilmu ini adalah Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan adab itu adalah 2/3 daripada ilmu ya, 2/3 daripada ilmu. Jadi hal yang menghiasi keilmuan seseorang itu agar mereka tetap dalam keberkahan, ilmunya manfaat, ya, tidak sia-sia dalam belajar, maka harus dihiasi dengan adab. Nah, waktu yang ada kita akan gunakan untuk membahas tentang apa yang sudah ada lembaran di situ ya, sudah ada lembaran yang dibagikan insyaallah, yaitu kita masuk ke pasal pertama, yaitu tentang adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Adab-adab ini sangat banyak nanti ya, ada terhadap dirinya, terhadap gurunya, tadi kita sempat sebutkan, terhadap teman sesamanya, ya. Itu akan dibahas di dalam kitab ini. Semuanya akan dibahas di sini, insyaallah taala. Pasal pertama di sini disebutkan al-faslul awwal, artinya al-faslu itu di kitab biasanya itu artinya bab ya. Terkadang diartikan bab atau orang Indonesia bisa mengatakan pasal, tetapi kalau di dalam tulisan yang baru saat ini fasal itu juga diartikan bab ya. Intinya al-faslul awwal itu adalah bab pertama. Berarti ini bab besar dia, bukan subnya. Karena nanti ada di setiap bab ada sub-subnya atau ada percabangan dari bab-bab itu. Nah, al-faslul awal, bab yang pertama adalah adabut talib fi nafsihi. Adabut talibi fi nafsihi, yaitu adab seorang penuntut ilmu ya terhadap dirinya. Untuk kita membaca adab itu dengan panjang ya, adabun.
Karena ada yang panjang, ada yang pendek. Ada adabun, ada adabun. Kalau adab itu sastra, yang pendek ya adab. Makanya ada kuliatul adab, fakultas sastra. Itu sastra itu adab, pendek kalau di dalam bahasa Arab. Tapi kalau dibaca panjang maka adab itu adalah berkaitan nilai-nilai etika seperti itu atau nilai-nilai baik. Nah, ya. Saya ulangi, al-faslul awwalu artinya bab pertama yaitu adab talibi fi nafsihi. Adab-adab seorang penuntut ilmu fi nafsihi terhadap dirinya. Apa saja di situ? Yang pertama nanti akan ada banyak. Yang pertama adalah prinsip pertama al-ilmu ibadatun. Nah, ini prinsip pertama di situ. Al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Nah, ilmu itu adalah ibadah. Ya. Saya akan bacakan teksnya. Aslul usuli fi hadhihi al-hilyah bal wa likulli amrin matlubin ilmuka bi anna al-ilma ibadah. Aslul usul fi hadhihi al-hilyah. Hal yang menjadi dasar, asal itu pokok dasar. Hal yang menjadi pangkal atau dasar dalam al-hilyah, dalam kitab ini al-hilyah, perhiasan ini, ya. Bal wa likulli amrin matlubin, bahkan di segala hal, di segala perkara matlub yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi urusan di dalam perkara hilyah dalam kitab ini dan bahkan yang menjadi dasar dari seluruh perkara kulli amrin matlubin yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi dasar di situ adalah ilmuka bi anna ilma ibadah. Yaitu kita mengetahui bahwa ilmu itu adalah hakikatnya ibadah. Jadi menuntut ilmu itu adalah ibadah. Intinya itu. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu ibarat salat dan ibadah hati. Ya, dan ibadah hati. Jadi kenapa di situ diibaratkan ilmu itu sebagai sama dengan salat? Sebagaimana salat itu tidaklah benar, tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan apa syaratnya, yaitu thaharah, dengan bersuci. Kemudian suci dari najis, dari najas, ya, dari hadas juga, ya, di jasadnya, di jasmaninya atau tempatnya, di pakaiannya, seluruhnya harus bersih, harus bersih. Demikian juga ilmu, ya, ilmu itu adalah juga ibadah hati. Kalau sholat itu adalah ibadah hati dan fisik, ya, melibatkan hati dan juga menggerakkan anggota tubuh kita, kemudian melafazkan zikir-zikir dan doa di dalam setiap keadaan setelah takbir sampai penutupannya, yaitu taslim, setelah sampai membaca salam dengan bacaan yang sudah Allah tentukan di situ dalam syariat. Maka ilmu juga demikian. Nah, ilmu itu adalah ibadah hati yang tidak bisa berjalan kecuali dengan toharoh, juga dengan kondisi suci. Suci dari apa? Atau bersih dari apa? Tentunya dari sifat-sifat yang kotor, ya. Hal-hal yang dapat menodai keilmuan itu harus bersih dari itu. Di antaranya adalah hal yang paling mengotori keilmuan adalah tentunya asyirku billah, ya. Asyirku fil niyat. Ada memiliki niat-niat yang tidak baik. Bukan tujuannya untuk taqarrub ilallah. Karena tujuan kita menuntut ilmu sama dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana ilmu tadi dikatakan ilmu ibadah sama dengan sholat. Bukankah sholat itu adalah tujuannya adalah
taqarruban ila Allah, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Demikian juga di ilmu. Cuma bedanya ilmu itu adalah amalan hati. Ya, ilmu itu adalah amalan hati yang ditujukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di sini disebutkan al-ilmu sholatus sirri. Ilmu itu adalah ibarat salat, wa ibadatul qalbi. Dia adalah ibadah hati. Jadi harus bersih. Orang yang menuntut ilmu hatinya harus bersih, tidak boleh ada niatan-niatan buruk. Tidak ada tujuan-tujuan saya ingin menguasai ilmu ini agar dipuji, agar dikenal, agar menjadi tenar, dikenal orang banyak dan seterusnya. Ya. Dan tadi kita sebutkan ilmu itu adalah ibadah yang agung. Ilmu itu adalah ibadah yang agung. Dan bahkan ada yang menyebutkan itu adalah sebaik-baik ibadah adalah ilmu. Ya. Sebaik-baik ibadah adalah ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah seorang mukmin itu kemudian semuanya ikut berperang, semuanya tidak boleh. Jadi kalau di dalam ada seruan perang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, tidak boleh semuanya ikut perang, tidak boleh. Ya. Jangan ikut perang semuanya. Ada yang nanti khusus beberapa orang laki-laki di situ yang tidak mengikuti perang, tapi justru untuk menimba ilmu, menjaga ilmu yang dimiliki nanti untuk disebarkan kepada generasi setelahnya atau kepada orang-orang yang hidup di zamannya, supaya ilmu tidak hilang di tempat itu. Ya, Islam tetap ada. Jangan sampai kemudian misalnya Allah mentakdirkan dalam peperangan semuanya kaum muslimin meninggal misalnya, maka tetap ilmu syariat agama Islam tetap terjaga. Maka tidak boleh berperang kemudian semuanya ikut berperang, tidak boleh. Harus ada yang menetap untuk nanti meneruskan ajaran agama Islam kepada yang lainnya. Harus ada beberapa orang yang menguasai ilmu agama, kemudian nanti memperingatkan, menyampaikan kepada orang lain di dalam kaumnya itu. Ya, di dalam kaumnya itu. Ya. Maka ini adalah perkara yang besar. Termasuk ada yang mengatakan dia juga adalah jihad seperti itu. Al-ilmu, ya. Itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang mendapati ilmu itu berarti orang yang diinginkan kebaikan padanya. Maka tidak ada di dalam keilmuan itu kecuali berisi kebaikan. Dan yang kita bicarakan saat ini tentunya adalah berfokus kepada ilmu agama, ilmu syariah, ya, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Sekali lagi di sini tadi aslul usuli fi hadhil hilyah bal wa likulli amrin matlubin, yang menjadi dasar dalam kitab al-hilyah ini, ya, dalam perhiasan ini, bal wa likulli amrin matlubin, dan justru terjadi pada setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, yaitu ilmuka, kau harus tahu bi annal ilma, bahwasanya ilmu itu adalah ibadah, adalah ibadah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata al-ilmu sholatus sirri, ilmu itu adalah salat yang dirahasiakan. Tapi kita sudah menjelaskan tadi, ya, maksudnya adalah sebagaimana salat itu la tasihhu illa bitahharah, tidak sah kecuali dengan bersuci terlebih dahulu sebagai syarat untuk masuk salat, maka ilmu juga demikian, ya. Ilmu itu tidak kemudian diraih begitu saja dengan tanpa ada etika dan adab di dalamnya. Tidak bisa seperti itu. Harus tetap ada adab dan etikanya. Ya. Dan adab dan etika itu adalah lawannya adalah dia harus menjauhi dari segala-segala yang buruk yang bisa, segala hal yang buruk yang bisa menodai ilmu tersebut. Yang tadi kita sebutkan adalah contoh yang paling dasar adalah salah niat dalam menuntut ilmu. Salah niat dalam menuntut ilmu. Kalau sudah salah niatnya, tujuannya punya tujuan yang bukan taqarruban ilallah, maka nanti akan berpotensi untuk menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat.
Nah, wa alaihi, kita lanjutkan membacanya. Wa alaihi fa inna syartal ibadah, oleh karenanya, wa alaihi artinya adalah oleh karenanya, fa inna syartal ibadah, maka sesungguhnya syarat ibadah itu ada beberapa di sini syarat ibadah. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Ikhlasun niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini liqaulihi, berdasarkan firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mukhlis, yaitu mengikhlaskan diri. Ikhlas, ya, ikhlas itu artinya kata dasarnya dari kata kholas. Kholas itu mengkosongkan sesuatu sampai tidak tersisa. Jadi bersih hatinya hanya untuk Allah saja. Jadi mukhlis itu adalah orang yang membersihkan hatinya, kecuali tujuannya adalah taqarruban ila Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan di dalam wafil hadithil fardil masyhur, itu saya bacakan, wafil hadithil fardil masyhur, dan di dalam hadis fardi yang masyhur. Al-fard itu istilah dalam mustalah hadis, itu adalah sinonim dari gharib, ya. Jadi di dalam hadis itu ada hadis yang diriwayatkan di setiap tabaqatnya cuma satu. Tabi'in yang meriwayatkan cuma satu, yaitu Umar bin Khattab. Nanti di bawahnya juga satu, di tabi'in dan tabi'in juga satu, sampai terusnya satu. Maka ini disebut dengan hadis gharib. Jadi kalau di dalam urutan ilmu hadis itu ada hadis berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkan hadis itu. Kalau mutawatir itu adalah orang yang meriwayatkan di setiap tabaqatnya, di sahabat yang mendapatkan hadis itu dari Nabi minimal 10 disepakati oleh para ulama, minimal 10 di kalangan sahabat. Nanti di tabi'in juga begitu, ya. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, mendustakan, mengatakan ini hadis dariku, ternyata itu berdusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia hendaklah mempersiapkan tempatnya di neraka. Ini yang meriwayatkan di kalangan sahabat lebih dari 70 orang sahabat meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Kemudian di sahabat diturunkan atau diambil riwayatnya oleh tabi'in lebih dari 70. Maka ini mutawatir seperti ini, sampai bawah lebih dari itu jumlahnya. Sehingga kalau banyak itu akal akan menghukumi tidak mungkin mereka ada yang berdusta di situ. Tidak mungkin. Makanya hadis mutawatir itu adalah hadis yang paling utama. Ya. Tapi di sini sekarang kita membahas hadisul fard. Hadis fard yaitu hadis gharib. Gharib itu yang meriwayatkan sahabat cuma satu, yaitu Umar bin Khattab. Tabi'in cuma satu nanti. Tabi'in juga cuma satu. Ya, tapi orang terpercaya semuanya. Cuma yang meriwayatkan satu, itu namanya hadisul fardi. Jadi bukan hadis satu di sini maksudnya, bukan ya, tetapi hadisul fardi dalam kitab ini maksudnya adalah itu, yaitu istilah lain daripada hadis gharib. Nah, ya, apa tadi hadis gharib? Yaitu yang setiap tabaqatnya cuma satu orang saja, sahabat satu, di kalangan tabi'in satu, atba'ut tabi'in satu, dan seterusnya satu sampai Bukhari, sampai kemudian At-Tirmidzi, Abu Dawud dan seterusnya, itu keaksi cuma satu-satu semuanya. Dan al-fardu ini yang fardu tulennya ini satu semuanya dari atas ke bawah. Karena ada yang 1, 3, 2, 1, nah itu tetap dihukumi satu dalam tabaqatnya. Tapi bukan itu bahasan kita saat ini. Wa fil haditsil fardil masyhur an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Amirul Mukminin adalah gelar pertama yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Adapun khalifah adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi khalifahnya satu di situ dalam penyebutannya. Kita menyebut dalam penyebutan, dalam memanggil. Oleh karenanya, kalau memanggil Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat menyebutkan ya khalifah, wahai khalifah kami, karena beliau adalah khalifahnya penggantinya Nabi SAW. Adapun Umar bin Khattab, dia adalah penggantinya
ganti, maka tidak disebut khalifatul khalifah. Nanti kepanjangan, giliran Utsman nanti manggilnya wahai khalifah, khalifahnya khalifah, kepanjangan. Giliran Ali juga begitu nanti, wahai khalifahnya khalifahnya khalifah, kepanjangan. Maka di situ dipanggil Umar bin Khattab disebut dengan Amirul Mukminin, ya, pimpinannya kaum mukminin. Nah, jadi khalifah, untuk julukan khalifah, para sahabat memanggil hanya kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya untuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, maka semua dipanggil Amirul Mukminin. Nah, radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat, ya. Innama menunjukkan al-hasr, pembatasan. Artinya bukan artinya perbuatan itu diiringi dengan niat, tetapi perbuatan itu selalu diiringi dengan niat, itu artinya. Ya, segala perbuatan itu selalu diiringi dengan niat. Akhrajahu al-Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Badil Wahyi, dalam kitab permulaan turunnya wahyu. Nah, makna ikhlas tadi kita sebutkan dalam menuntut ilmu berarti melakukan kegiatan menuntut ilmu dalam majlis-majlis, tujuannya satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian tidak cukup dengan itu, tapi dia juga harus disertai dengan usaha melepaskan diri dari hal-hal yang dapat menodai kegiatannya menuntut ilmu nanti itu, yang dapat menodai keilmuannya itu, yaitu tadi al-isyraku fin niyah, salah dalam berniat. Niatnya macam-macam, niatnya untuk tujuan bukan tujuan ukhrawi tetapi bersifat materialis misalnya, ya, atau untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat atau di komunitasnya. Maka ini adalah hal yang tidak boleh ada pada diri seorang penuntut ilmu. Harus menjauhkan diri dari hal-hal tersebut yang dapat berpotensi menodai keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu itu, ya. Karena itu nanti akan berefek pada rusaknya nilai atau kadar keikhlasan yang sudah pernah dibina dalam hatinya itu. Semuanya akan rusak, ikhlas itu bisa rusak. Bahkan ilmu itu menjadi tidak bermanfaat karena sudah memiliki di dalamnya ada hal-hal yang menodai keikhlasannya dalam belajar. Nah, fa in faqada al-ilmu ikhlasun niyyah, ya. Fa in faqada al-ilmu, jika ilmu itu hilang, faqada itu hilang. Jika ilmu itu hilang, ikhlasun niyyah, dari ikhlasnya niat. Jadi kalau ilmu itu tidak diiringi dengan ikhlas dalam berniat, ittaqala min afdhalit ta'ati ila ahattil mukhalafati. Ittaqala akan berpindah min afdhalit ta'at, dari ketaatan tertinggi, ila ahattil mukhalafat, menuju kemaksiatan yang terendah. Itu artinya ahatti itu asfal, yaitu terendah. Saya ulangi, fa in faqada ilmu ikhlasun niyyati, jika ilmu itu hilang darinya ikhlasun niyyah, niat ikhlas, intaqala min afdhalit ta'ati ila ahattil mukhalafati, akan berpindah derajatnya min afdhalit ta'at, dari ketaatan yang tertinggi termulia, ila ahattil mukhalafati, menuju kemaksiatan yang terendah. Al-mukhalafat itu al-isyan, ya, kemaksiatan. Wala syai'a, tidak ada satupun, wala syai'a yuhattimul ilma mithla riya, yuhattim yang dapat menghancurkan ilmu, ya, yuhattimul ilma yang dapat menghancurkan keilmuan itu, mithlu riya, seperti riya. Riya ini perkara yang berat, riya ini. Contoh riya apa di situ disebutkan? Riya syirik, yaitu riya syirik, yaitu urusannya dengan Allah.